Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Munir di Pati, Jawa Tengah. Mas Munir lagi-lagi menceritakan tentang cerita yang kejadiannya itu sekitar tahun 90-an. Ya, kita mundur lagi ke tahun 90-an dan sedikit banyak dari yang digambarkan oleh Mas Munir itu mirip-mirip lah dengan cerita-cerita sebelumnya, bahkan mirip-mirip dengan kondisi di daerah narator sendiri begitu ya saat tahun 90-an tersebut. Dimana waktu itu listrik udah masuk dan sebagainya, tapi ya kondisi jalanan itu masih sepi ya, masih banyak kebun-kebun, sawah-sawah itu juga masih banyak. Dan waktu itu Mas Munir tinggal di sebuah rumah yang memang sebelahan sama rumah kakek neneknya. Lagi-lagi kakek nenek gitu ya, nggak apa-apa ya kawan-kawan ya, kebetulan ceritanya ya kondisinya itu mirip-mirip seperti cerita-cerita sebelumnya. Nah, waktu itu di tahun 90-an itu tadi, ya Mas Munir seperti anak-anak yang lain kalau malam itu pada keluar, pada ngaji dulu, nanti habis ngaji pulangnya itu sempat main-main dulu, habis itu baru nanti sekitar jam 9 itu masuk ke rumah lalu tidur. Nah, di kampungnya Mas Munir sendiri itu saat malam lumayan cukup banyak pedagang. Pedagangnya bukan pedagang dorongan atau pikulan kayak gitu enggak, tapi tetangga-tetangganya Mas Munir ini dagang macam-macam, aneka makanan kayak jajanan kayak gitu. Ada beberapa titik lah di sana. Nah, biasanya selepas ngaji Mas Munir sempetin misal beli ada namanya yang jajanan kerang kayak gitu ya. Terus ada juga yang manisan salak kayak gitu semacam itu. Itu lumayan cukup banyak dan itu variatif juga, berganti-ganti juga. Ya, akhirnya itu tadi Mas Munir sering sama teman-temannya kayak gitu ke sana. Nah, pada suatu hari saat lagi beli jajanan tersebut, Mas Munir itu mendengar obrolan-obrolan bukan dari teman-temannya, tapi malah dari para orang tua. Katanya ini nanti bakalan ada pagelaran wayang di balai desa. Itu dengar seperti itu, informasi kayak gitu. Mas Munir sendiri seumur hidup itu ndak pernah melihat yang namanya wayang beneran gitu ya. Ngelihat wayang itu cuma di TV mbahnya, TV kakeknya. Itu kalau misal malam atau apa itu kan acara wayangan atau dengar di radio. Bentuknya sendiri itu ndak pernah tahu. Dan ini lumayan cukup banyak diomongin sama warga. Akhirnya pulang lah, nanya sama neneknya, sama kakeknya. Mbah, nanti katanya mau ada wayangan ya mbah ya? Iya, nanti ada wayangan kata si mbah. Mbah, aku mau nonton ikut mbah. Ya udah, nanti nonton aja. Wah, Mas Munir seneng banget gitu ya, dapat lampu hijau boleh ikut nonton karena acaranya itu kan malam hari. Nah, singkat cerita hari H pun tiba dan dari sore ini orang itu udah antusias banget, bahkan kayak panggungnya itu udah dibuat dari pagi hari ya, di sana itu udah disiapkan di balai desa situ. Ya sudah, si Mas Munir pun sama teman-temannya itu obrolannya seputar itu tadi, nanti malam nonton ini, nanti malam nonton ini kayak gitu kan. Akhirnya malam hari pun tiba. Sekitar selepas maghrib, dari sore Mas Munir itu sebenarnya udah nengokin ke sana ya. Cuman kan acaranya belum mulai. Nah, akhirnya balik lagi. Nah, malam harinya sekitar jam 7 sama kakeknya, sama ibu, sama bapaknya juga. Kalau neneknya sama ibunya Mas Munir itu tinggal di rumah. Soalnya apa? Ibunya itu punya bayi baru beberapa bulan gitu, adiknya Mas Munir. Jadi ndak berani lah buat dibawa keluar jauh-jauh. Apalagi ya itu tadi nonton wayang atau apa itu ndak berani. Akhirnya sudah tetap tinggal di dalam rumah sana. Kan nenek sama ibunya sama adiknya Mas Munir. Mas Munir, kakeknya sama bapaknya ke sana nengokin. Kalau bapak sih rencananya nanti mau pulang, cuma nengokin doang sebentar. Nah, bener aja jalanlah mereka bertiga nonton wayang tersebut. Rame banget di situ, udah bejubel, mau masuk ke depan sana aja itu susah karena ya di lingkungan situ
apa ya, lapangannya atau tanah yang dipakai itu nggak terlalu luas. Jadi para penonton itu meluber ke jalanan-jalanan dan banyak jajanan-jajanan juga di situ. Akhirnya apa? Mas Munir sendiri pun nggak bisa sampai ke depan sana karena saking penuhnya. Ya sudah, diangkatlah sama bapaknya, kan digendong di sini. Udah sini kamu mau ngeliat, dan acara itu juga belum mulai. Mulainya itu kurang lebih nanti sekitar jam 8. Ya cuman bisa ngeliat begini panggung dari kejauhan gitu ya. Alat-alat musik udah digelar di sana, para pemain juga sepertinya lagi sibuk mempersiapkan diri untuk acara itu. Akhirnya ya sudah turun lagi, bingung ini mau masuk ke depan gimana ya. Akhirnya apa, kakeknya Mas Munir pun, ini penuh banget kayak gini gimana ya gitu ya. Pak, saya tak pulang dulu ya, bapaknya Mas Munir bilang begitu. Akhirnya, oh ya sudah, sana hati-hati. Akhirnya bapaknya kan pulang. Mas Munir pun bingung. Mbah, kapan mulainya mbah? Nanti sebentar lagi, kata si mbah. Ya sudah, sini duduk dulu. Itu ada di depan halaman rumah warga, di sana itu ada spot kosong. Sini duduk dulu, di sini duduk. Itu karena udah rapet banget, udah padet banget. Buat nembus ke sana itu sebenarnya bisa, tapi ya nggak tahu lah. Mas Munir juga nggak memaksakan diri, mbah ke sana itu nggak. Ya ngerti lah, karena mungkin padet banget itu. Mereka pun duduk di itu tadi di pinggir jalan di sana sama kakeknya. Nah, lagi duduk, kondisi duduknya, tempat duduknya seperti apa nggak digambarkan ya, hanya dibilang duduk aja di situ di depan halaman rumah warga. Mas Munir nyender begini ngeliatin orang lalu lalang berdebu juga gitu ya. Dan akhirnya apa? Mas Munir itu ngantuk. Dia itu ngantuk liar-liar begini, aku kok ngantuk banget. Akhirnya dia pun tertidur di pangkuan kakeknya. Nah, saat udah tertidur, baru sebentar rasanya gitu ya, kebangun lagi. Dan makin malam itu bukannya makin sepi, justru makin rame, makin padat gitu ya. Orang-orang pada nonton ke sana. Mas Munir pun, mbah udah mulai mbah, udah mulai. Mbah, aku mau lihat kayak gimana sih mbah. Iya, cuman padet banget gimana. Mbah, aku digendong aja, kata si Mas Munir. Akhirnya digendong sama kakeknya naik ke atas begini. Jangan lama-lama, kata si mbah gitu ya. Si mbah, berat kamu ini, udah besar berat. Iya mbah, kayak gini. Dan Mas Munir kan ngantuk. Akhirnya apa? Mbah, pulang aja yuk mbah, katanya begitu. Lah kamu pulang. Iya mbah, aku udah ngantuk mbah. Ya wis ya pulang. Akhirnya pulang. Lagi rame-ramenya acara baru dimulai, Mas Munir minta pulang. Mungkin sebenarnya ada kekecewaan di kakeknya Mas Munir kali ya. Tapi kakeknya pun nurutin cucunya. Akhirnya diantar pulang ke sana, ke rumah. Sesampainya di rumah, justru itu tadi, aku kok nggak, memang masih ngantuk sedikit ya. Terus udah kan Mas Munir diturunkan, udah dianterin sampai rumah, udah masuk. Kakek juga udah ngobrol sama bapaknya Mas Munir begini-begini, ngobrol pun pelan soalnya ada bayi. Suara gelendang-gelendang itu, apa namanya, wayangan tadi itu sampai ke rumahnya Mas Munir, di situ masih kedengeran. Dan si Mas Munirnya disuruh, udah kamu sana tidur. Akhirnya masuk ke dalam kamar. Nah, saat tidur, bukan masuk ke dalam kamar, tidur di tengahan rebahan di sana. Bapaknya juga duduk di situ sambil ngedengerin itu ya, suara wayangan tadi. Mas Munir kelap-kelip. Nah, kakeknya itu keluar lagi. Kakek itu balik lagi nonton wayangan itu. Nah, si Mas Munir di situ kelap-kelip, nengok ke arah bapaknya. Loh, kamu belum tidur? Rame pak di sana pak. Aku pengen nonton lagi, kata si Mas Munir. Sudah, katanya, kamu kan udah ngantuk gitu kan. Simbah kemana pak? Simbah balik lagi ke sana. Simbah emang suka wayang gitu. Jadi ya balik lagi ke sana. Wah, aku pengen nonton lagi. Jangan, udah malam gitu ya. Lagian penuh banget kan. Kamu juga tadi ndak bisa sampai depan. Iya sih pak gitu kan. Ya wis lah. Cuman kayak gitu guling-guling. Makin malam semakin hening. Itu suara dari pertunjukan wayang itu makin kenceng kedengeran sampai ke dalam rumahnya si Mas Munir tadi, yang nggak bisa tidur karena rasa penasaran, rasa pengen nonton. Akhirnya apa? Mas Munir pun duduk, pak, aku tak duduk di depan boleh ndak pak?
Duduk di depan ngapain? Ya aku cuman mau dengerin itu Pak, dengerin wayangan. Ya udah sana. Dan sebenarnya pada saat itu juga belum terlalu malam ya, paling sekitar jam 10-an lah. Mas Munir pun akhirnya ke teras duduk di sana. Bapaknya pun nemenin awalnya, sambil ya ngobrol-ngobrol yang Mas Munir nggak ingat obrolannya itu apa. Tapi lebih banyak ke sama-sama dengerin. Suaranya itu bagus begini ya. Ini lagi adegan apa, dibayangin. Mas Munir pun dari segi bahasa itu beberapa kali nanya sama bapaknya, Pak itu maksudnya apa sih Pak? Oh maksudnya itu begini-begini kata bapak. Dan akhirnya, Nir, bapak tak masuk dulu ya ke belakang. Bapak itu mau buang air di belakang sana. Nah Mas Munir ditinggal di situ, di teras, di sana sendirian. Kamu nanti masuk sendiri aja ya, kalau udah masuk, pintunya ditutup, jangan lupa. Iya Pak. Udah, Mas Munir ditinggal, duduk di teras sendirian di sana, menikmati malam itu, mendengarkan suara pertunjukan tadi. Suaranya tambah kenceng karena ada angin juga yang ngebawa suara itu ke arahnya Mas Munir. Tambah kenceng, sampai akhirnya ada seorang kakek-kakek ini lewat di depan rumah dan dia itu nyapa Mas Munir. Berhenti pertama di depan rumahnya Mas Munir, terus nengok ngeliatin Mas Munir terus kan. Dia pun, itu siapa ya gitu ya. Terus apa? Si kakek itu masuk dan nyapa Munir gitu, dipanggil. Oh iya Mbah gitu. Pokoknya orang tua kan dipanggilnya Mbah. Iya Mbah. Kamu lagi ngapain di situ? Ditanya sama si kakek tadi. Aku lagi dengerin wayangan, Mbah. Lah ngapain di situ? Ayo ikut ke sana nonton, kata si Mbah tadi. Loh Mbah, tapi penuh banget Mbah di sana, kata si Mas Munir. Oh ndak apa-apa, ayo ikut sini yuk. Ayo si Mbah juga mau ke sana. Nah, Mas Munir itu nggak kenal dengan orang tua itu tuh nggak kenal sama sekali. Cuman kalau dari muka-mukanya itu kayaknya ndak asing gitu. Cuma Mas Munir itu nggak kenal siapa dia, namanya siapa, tinggalnya di mana itu ndak tahu, kakeknya siapa, itu nggak kenal sama sekali. Akhirnya apa? Apa iya ya? Yaudah Mbah, sebentar Mbah. Mas Munir nutup pintu, jegrek. Setelah nutup pintu, Mas Munir baru keinget. Oh iya, aku mesti ngomong sama bapak dulu nih kalau kayak gini. Mbah sebentar ya Mbah ya. Si mbahnya cuma senyum gitu nungguin Mas Munir di depan. Dia pun masuk ke dalam pintu ke sana, ke arah belakang. Bapaknya itu lagi buang air di sana. Pak, dipanggil kan. Iya, kenapa? Pak, aku mau nonton wayang ya Pak ya. Malam-malam begini nonton sama siapa? Itu sama si Mbah katanya. Lu si Mbah balik lagi? Bukan Pak, wis pokoknya aku sama si Mbah ya Pak, aku tak nonton dulu. Buru-buru kan. Bapaknya mungkin masih mau ngomong sama Mas Munir, tapi Mas Munirnya udah kabur buruan ke depan sana, pintu ditutup. Ayo Mbah, kita berangkat Mbah, kita nonton Mbah. Jalanlah Mas Munir sama kakek-kakek tadi. Mas Munir pun dipegang, digandeng gitu tangannya gitu ya, malam-malam. Dan ya perjalanan menuju ke sana itu ya relatif lumayan cukup sepi karena orang-orang itu udah berkumpul di tempat pertunjukan tadi. Jalan ke sana Mas Munir pun nggak diajak ngobrol, nggak apa awal-awalnya gitu ya. Mas Munir pun ngeliatin ke arah simbahnya. Simbahnya itu kayak sambil jalan, sambil senyum-senyum sendiri. Kepalanya itu agak sedikit menengadah ke atas. Dan ya seperti orang yang lagi mendengarkan alunan suara gamelan itu yang kebawa angin itu tadi. Mas Munir pun diem aja gitu ya. Pengen nanya, Mbah, Simbah itu siapa sih sebenarnya? Tapi rasa-rasanya sudahlah gitu ya. Yang penting aku kesana lagi, toh di sana banyak orang, pasti aman, kata si Mas Munir. Dan akhirnya dibawa ke sana terus sampai Mas Munir itu menyadari dia melewati rute jalan yang tidak biasanya. Dibawa belok. Ya Mas Munir tahu di situ tuh ada belokan. Dibawa belok ke kanan. Mas Munir di sana nanya, Mbah, kok lewatnya sini Mbah? Biar gampang. Kalau lewat lurus sana itu banyak orang penuh. Lewatnya sini, nanti kita tembusnya di belakang, kata si mbahnya begitu. Oh gitu Mbah. Iya. Udah dijawab begitu doang, lanjut lagi ke sana jalan, ndak banyak omong juga. Setelah itu Mas Munir pun tangannya dilepaskan. Jalan ke sana berdua tanpa omongan apapun sampai akhirnya
Dan Mas Munir itu jalanan tersebut, itu kayaknya nggak pernah lewat jalanan itu. Meskipun tahu itu ada, di sana itu ada jalan, tapi Mas Munir sebagai anak kecil, karena nggak ada kebutuhan apa-apa, mungkin itu nggak pernah lewatin jalanan itu. Jadi baru tahu, oh ini ternyata jalanannya begini ya. Jalanannya lumayan sepi, ada beberapa rumah juga di sana, rumah-rumah gubuk gitu ya. Dan udah perjalanan pun berlanjut ke sana, suara itu makin keras, semakin keras, semakin keras, dan mulai terlihat cahaya-cahaya di antara pepohonan di kebun-kebun di sekitaran itu. Wah, itu udah deket, suaranya tambah makin keras. Mas Munir tambah antusias, tambah seneng gitu kan. Setelah itu Mas Munir digandeng lagi sama Simbah tadi. Kesana terus jalan, mendekat, suara pun makin keras, cahaya makin terlihat terang, dan akhirnya sampailah Mas Munir di suatu tempat, di suatu sisi, di mana di depannya itu ada pertunjukan wayang. Cuman sisi yang dilihat oleh Mas Munir itu adalah sisi belakang, sisi depan ya. Kan wayang itu biasanya kan dua sisi, ada sisi yang di belakang layar, di sana yang kelihatan cuman bayangannya doang, itu sisi yang utama ya. Sisi yang belakang layarnya itu yang ada tempat dalang dan sebagainya. Nah, Mas Munir itu dari sisi yang ada dalangnya. Kalau sama kakeknya yang pertama dulu dari pinggir jalan sana, itu yang kelihatan layarnya. Di belakangnya cuman orang-orang main gamelan itu kelihatan karena layarnya toh juga nggak terlalu gede-gede banget segitu kan. Nah, ini dari sisi belakangnya. Oh, ini dari sisi sini ya Mbah ya? Iya. Cuman memang agak sedikit aneh kata Mas Munir. Anehnya tuh apa? Di belakang orang main gamelan itu ada beberapa puluh orang di sana. Cuman kok nggak banyak-banyak banget, pikirnya si Mas Munir. Di sini kok masih longgar Mbah? Kok nggak banyak di sini ya Mbah ya? Ya, nggak banyak yang tahu kata si mbahnya. Akhirnya udah nontonnya di sini aja. Akhirnya nontonlah di situ Mas Munir ngelihat gitu kan, wayangnya dimainin, dilompat-lompatin, diputer-puterin, jeng-jeng-jeng, musiknya juga lagi seru-serunya. Itu kagum, takjub, bener-bener takjub, sampai akhirnya apa? Mas Munir itu baru nyadar kalau sang kakek tersebut itu udah ndak ada. Mas Munir nengok ke sana kanan kiri, loh Simbah mana gitu, kok tiba-tiba ndak ada, kok ngilang dengan sendirinya, kemana Simbah itu? Dicariin ndak ada, mana Simbah sih, nanti aku pulangnya gimana? Akhirnya kan ya Mas Munir maju agak sedikit ke depan sana, bergabung sama orang-orang tersebut. Mas Munir pun tetap ngeliatin di sana gitu ya, dan sesekali ngelongok yang ada di belakang layar yang di sana gitu. Di situ pun yang nonton nggak banyak. Beda dengan apa ya? Beda dengan wayang yang ditampilkan, yang dilihat Mas Munir sebelumnya dari arah sisi yang berbeda. Dan dia baru nyadar kalau sebelumnya, seingat dia, kalau saat nonton sama kakeknya ya, kakek yang benar-benar kakeknya itu, para pemainnya ini pakai kostumnya itu warnanya kuning. Terang lah pokoknya, entah kuning, entah emas kayak gitu. Kostum-kostumnya tuh kayak gitu, seragam. Lah, ini saat berada di belakang panggung tersebut, kok kostumnya berubah jadi warnanya tuh merah. Merah ya, Mas Munir dulu nganggapnya itu warna merah, kalau sekarang mungkin marun kali ya, merahnya tuh merah tua seperti itu. Kok bajunya beda ya? Oh mungkin udah ganti kali, pikirnya Mas Munir dengan simpelnya. Tetap celingak-celinguk nyariin si Mbah tadi kemana, ngeliatin orang-orang itu. Orang itu pada diem semua gitu ya. Mereka tuh kayak tanpa ekspresi kata si Mas Munir. Kok orangnya pada diem aja gitu ya. Sudah, Mas Munir pun di situ sampai dia itu nyadar juga. Mulai kayak numpuk, perasaan-perasaan anehnya itu mulai numpuk, dan dia mencium. Sebelumnya itu kan ada bau kemenyan kayak gitu ya, semacam-macam lah, bau-bau tradisi begitu ya. Ini setelah itu tercium bau ndak enak, ada bau bangkai yang selintir lewat di hidungnya si Mas Munir tadi.
kok bau bangkai begini? Ah, udah enak. Mas Munir pun mundur akhirnya. Mundur agak sedikit ke belakang, bau bangkai itu pun hilang. Tetap ngeliatin ke sana. Sampai akhirnya si kakek itu datang, tahu-tahu di sampingnya Mas Munir. "Loh Mbah, dari mana Mbah?" katanya ditanya begitu kan. "Oh si Mbah dari situ sebentar. Ini kamu lapar atau enggak?" "Ya Mas Munir." "Mbah, ini apa Mbah?" Dibungkus pakai daun pisang gitu kan. "Ini apa Mbah?" Dibuka aja. Oh ternyata itu jagung bakar. Oh si Mbah, "Makasih ya Mbah ya." "Ya udah dimakan. Yuk duduk, makannya duduk," kata si Mbah. Akhirnya duduklah mereka berdua, si kakek di sebelah kanan, Mas Munir sebelah kiri sambil krauk begitu nonton pertunjukan wayang. Sekitar mungkin ya, sekitar kisaran 10-15 menit Mas Munir makan jagung sambil nonton itu tadi. Begitu jagungnya habis, Mas Munir nengok ke samping, si kakek itu ndak ada lagi. Lah, si Mbah hilang lagi. Kemana ini ya? Tengok. Loh, kemana si Mbah? Ndak ada. Dan akhirnya apa? Mas Munir pun bangun berdiri, bagal jagungnya itu dilempar begitu aja. Dan begitu dilempar, tek, itu di ujung sana ada orang yang berjalan mendekat. Dan itu adalah orang yang dikenal oleh Mas Munir, yaitu kakeknya sendiri. "Loh Simbah, itu Simbah kesini, Simbah kesini." Mas Munir kan akhirnya, "Mbah," gitu diteriakin, dipanggil, "Mbah." Simbah itu diem aja. Kakeknya itu sendiri itu datang ke situ. Dan Simbah itu justru apa? Kayak orang bingung. Saat udah mendekat, "Mbah, gitu dipanggil-panggil sama Mas Munir. Dipegang tangannya, "Mbah." Tapi apa? Kakeknya itu kayak nggak melihat dia sama sekali, kayak cuek, nggak jawab. Iya, nanya, "Ngapain kamu di sini sendirian?" Boro-boro nanya begitu. Orang Simbah itu kayak nyariin gitu ya, kesana kemari. "Mbah, ini Mbah, aku di sini Mbah. Ini Munir Mbah, ini Munir." Udah diteriak-teriakin begitu, tangannya ditarik-tarik. Pun Simbahnya itu kayak nggak nyadar. "Ini Simbah, kok seperti itu ya?" Tangannya kan dilepas. Mas Munir agak sedikit sakit hati waktu itu. "Kok Simbah begitu? Mbah, jangan bercanda lamba-lamba, ini aku Mbah Munir." Tetap berusaha untuk kedua kalinya, tapi sikap kakeknya itu masih tetap sama. Dan akhirnya apa? Mas Munir pun nyerah gitu ya, cuman berdiri aja di Simbahnya. Simbahnya jalan ke sana kakeknya, Mas Munir ngikutin di belakangnya situ, diikutin terus ke sana, muter-muter ke samping panggung, balik lagi keluar ini di belakang panggung itu sebelah sananya itu ada sawah kan. Itu dilongok-longok begini sama Simbah, kayak lagi nyariin sesuatu. Si Mas Munirnya bingung, Simbah itu lagi ngapain. Si akhirnya ditungguin kan di tengah di situ. Dan akhirnya apa? Si kakeknya tadi memutuskan untuk putar balik ke arah tempat di mana si kakeknya Mas Munir itu datang. Mas Munir kan akhirnya ngikutin ke sana. Mbah, sarungnya ditarik-tarik sama Mas Munir. Sampai ditahan sedemikian rupa supaya kakeknya itu sadar atau gimana. "Kakekku itu kok gitu ya Simbah, kok begitu?" Terus akhirnya apa? Diikutin sama Mas Munir ke sana. Ikutin terus ngelewatin jalanan. Dan jalanannya itu beda dengan jalanan yang dilewatin Mas Munir sama kakek-kakek yang satunya. Oh, lewatnya sini, beda lagi. Nanti tembusnya kemana ya? Nah, diikutin terus si Mas Munir, si kakeknya tadi sama Mas Munir. Dan ternyata apa? Sampainya yang nggak jauh-jauh dari balai desa di situ. Loh, oh dari tembusnya ke sini. Itu jalan yang Mas Munir juga nggak pernah lewatin. Karena Mas Munir masih kecil, jangkauan mainnya juga nggak jauh. Nggak pernah masuk-masuk ke jalanan-jalanan kecil semacam itu. Kakeknya pun masih bengong kayak gini, celingak, celinguk gitu, kayak nyariin sesuatu. Dan kali ini di sana itu lebih rame dari sebelumnya. Maksudnya begini, saat Mas Munir berada di belakang panggung, itu ngelihat ke arah sisi depan sana, kok nggak terlalu rame ya? Itu kan sebelumnya berpikiran seperti itu. Nah, ini begitu balik ke depan, ternyata lebih rame dari sebelum. Mirip kayak saat pertama Mas Munir sama kakeknya datang ke sana yang diangkat-angkat di atas itu ya. Si kakeknya masih dengan sikap seperti orang bingung, kayak lagi nyariin sesuatu. Mas Munir ya cuman pegangan sarung doang sambil ngeliat-ngeliat begini. Sampai apa?
Mas Munir itu ngelihat kakeknya lagi, itu lagi duduk di sana di pojokan. Loh, itu si Mbak itu kakekku. Ini siapa? Ya ini kakeknya juga, sama plek persis. Baju yang dipakai sarung biru kotak-kotak itu pun sama. Kok kakek ada dua sih Mbak, kok ada dua begini, kenapa ya gitu. Bingung kan Mas Munir. Akhirnya apa? Sudah, Mas Munir pun kesana mendekat ke arah Simbah yang asli. Simbah yang lagi duduk. Bah, lagi ngapain Mbah di sini Mbah? Kakeknya tuh merem begini, duduk bersila kayak orang lagi tetapak, kata si Mas Munir. Bah, ngapain Mbah di situ Mbah? Sekali melek begini, terus nanti merem lagi, Mbah. Nah ini si kakek yang itu, yang tadi jalan-jalan sama Mas Munir, itu mendekat ke sana, jongkok di depan si kakeknya, dan kayak selep masuk gitu ya. Mas Munir pun kaget, kakekku Simbah kok masuk ke Simbah gitu. Ini gimana, aku nggak ngerti, kata si Mas Munir. Mas Munir pun akhirnya duduk di samping di situ, kakeknya pun bangun. Lah, kamu tak cariin kok di sini, kata si kakek. Mbah, Simbah nyariin apa Mbah? Simbah itu ada dua tadi gitu kan. Simbahnya akhirnya cuman kamu dari mana, kata si kakek itu. Dan akhirnya apa? Jreng, pertunjukan itu pun selesai. Udah selesai. Warga kan jadi pada ribut gitu ya, maksudnya mereka tuh pada mau pulang. Ternyata itu udah sekitar jam 2 pagi. Dan di situ udah warga pada ribut kesana kemari. Kakeknya pun akhirnya bangun dari tempat duduk itu, dan Mas Munir pun ikut berdiri digandeng sama kakeknya. Ya udah pulang. Si kakek itu nggak nanya macem-macem, nggak nanyain apa sih yang terjadi sebenarnya. Mas Munir pun ya cuman diem di sana. Ada beberapa tetangga yang nyapa, Nir, kamu kuat sampai jam 2 pagi? Mas Munirnya cuma nyengir gitu ya. Apaan? Jam 2 pagi? Perasaan tadi aku di rumah itu belum jam 2 gitu ya. Baru sekitar ya jam 9, jam 10-an, pikirnya Mas Munir. Kok jam 2 pagi? Perasaan sebentar banget tadi. Udah jalan ke sana, pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, bapaknya Mas Munir pun, Munir gitu kan, kamu dari mana Nir? Kamu dari mana? Aku habis lihat wayang Pak gitu. Akhirnya udah didudukan di sana jam 2 pagi. Kata kakeknya, udah biarin, jangan ditanya-tanya dulu. Emang mau nanya apa Pak? Mas Munirnya nantangin begitu. Emang mau nanya apa Pak? Udah ndak, besok aja Nir. Udah sekarang kamu istirahat aja ya. Iya Pak, aku ngantuk banget, kata si Mas Munir. Akhirnya sudah, Mas Munir malam itu pun tidur itu, wah pules banget katanya, nggak mimpi, nggak apa. Tahu-tahu ya bangun itu udah pagi dan udah kelewat kesiangan gitu. Bangun itu sekitar jam 8 pagi. Begitu udah bangun, nah di situ Mas Munir pun disuruh sarapan dan sebagainya. Setelah sarapan, diajak ngobrol sama kakeknya sama bapaknya. Sini Munir, sini, duduk dulu sini. Iya Pak, kenapa Pak? Bapak itu mau nanya. Bapak mau nanya apa Pak? Semalam itu kamu kemana? Ditanya sama bapak kan. Aku semalam nonton wayang Pak. Kamu nonton wayang sama siapa? Sama kakek-kakek, katanya begitu. Kakeknya siapa? Mbahnya siapa? Aku ndak tahu Pak, aku ndak kenal Pak. Cuman aku kayak pernah ngelihat, mukanya itu ndak asing, kata si Mas Munir. Cuman aku ndak tahu itu mbahnya siapa. Jadi ceritanya tuh gimana? Bapak pun penasaran gitu ya. Ceritanya gimana? Kakeknya juga. Iya Nir, ceritanya gimana? Kok kamu bisa sampai nonton wayang kayak gitu sendirian? Aku ndak sendirian Mbah, aku sama si kakek itu, sama si mbah itu. Ya iya, kamu sama si mbah itu. Cuman kenapa? Kata bapaknya, kamu minta izin semalam kok kayak gitu, bapak masih di dalam, terus kamu langsung main keluar aja. Oh Pak, aku takutnya ditinggalin, kata si Mas Munir. Akhirnya Mas Munir pun melanjutkan. Coba cerita gimana, kata si bapaknya kan. Cerita, iya semalam aku kan lagi duduk Pak di depan situ, bapak kan ke belakang. Terus tiba-tiba ada kakek-kakek lewat, manggil aku, Munir, Mbah gitu.
kamu mau nonton wayang ndak? Ditawarin begitu, ya sudah aku mau Pak. Tapi aku mikir, oh ya aku mesti izin dulu sama bapak, kan aku udah bilang sama bapak, Pak, aku mau nonton wayang. Ya cuman kan bapak ndak tahu kamu nonton wayang sama siapa gitu kan. Tak pikir sama si mbahmu ini, kata si bapak. Dan bapak pun pas awal-awal ya nggak berpikir gimana-gimana. Cuman kaget begitu kakeknya itu pulang, kakeknya Mas Munir itu pulang, nanya, "Duh Pak, Munirnya mana Pak?" Bapaknya kan nanya, "Munir? Orang bukannya Munir udah dibawa pulang ke sini?" "Enggak Pak, Munir itu tadi keluar Pak, katanya mau nonton wayang. Sama Simba siapa ndak tahu gitu." Waduh, kata si kakeknya begitu kan. Ya sudah, nah ini bapak sama ini bertiga itu kayak berbagi cerita waktu itu. Ibunya sambil gendong bayi, neneknya itu pun ngedengerin. Ada beberapa tetangga yang masih saudara juga waktu itu di sana, ya ikut dengerin juga. Aku semalam sama kakek-kakek itu ya dibawa nonton, lewatnya jalan ke sana Mbah, muter Mbah, terus tembusnya di belakang situ. Sepi di belakang di sana, terus apa aku dikasih jagung bakar, katanya udah habis. Terus aku ngeliat Simba gitu, ngeliat Simba. Simba kok kesini, cuman begitu. Tak panggil-panggil, kok Simba kayak orang ndak ngelihat, kayak orang ndak kenal. Akhirnya sudah tak ikutin Mbah gitu. Sampai situ, aku duduk di sampingnya Simba di sana. Terus apa? Akhirnya kakeknya si Mas Munir pun cerita. Jadi semalam intinya ya, kakeknya itu pulang dan bapaknya Mas Munir kaget karena apa? Mas Munir itu nggak ikut pulang, dikiranya bapaknya Mas Munir itu pergi sama kakeknya yang asli ini. Ternyata bukan. Nah Simbanya kan orang habis dari sini. Bapak itu langsung ke sana, nggak bawa Munir, nggak apa. Bapak nggak ngelihat Pak di sana. Ya ndak ngelihat, kata itu kan. Lah wis repot angel. Terus ini gimana Pak? Ini gimana? Sudah kamu di sini aja tunggu rumah. Barangkali Munir pulang, Bapak tak nyari, katanya begitu kan. Tak cari ke sana. Ya sudah Pak, apa aku ndak ikut aja Pak? Udah kamu ndak usah ikut, kamu di sini di rumah aja. Ya sudah, akhirnya kakeknya pun balik lagi ke sana dan Simbanya itu nggak menyebutkan apa gitu ya. Ya sudah, akhirnya Simba pun ke situ nyari-nyari, ke depan kamu ndak ketemu. Angel pokoknya. Ada tak pikir, oh ini mirip, ternyata bukan. Akhirnya sudah, Simba pun pakai cara lain. Cara apa Mbah? Wes pokoknya, kata Simba. Simba duduk di situ dan tidak tahu ya, orang dulu itu ya nggak ngerti apa lelakonnya atau apanya. Mungkin ada yang ya nggak tahu lah, yang ada yang keluar lah dari badannya atau apa. Ya kayak gitu, yang mewujud jadi kakek-kakek yang ketemu sama Mas Munir di belakang yang nggak ngelihat. Mbah, waktu itu nggak ngelihat aku ya Mbah ya? Nggak ngelihat. Nggak tahu Simba itu pokoknya nggak ngelihat kamu lah. Simba juga bingung. Kamu itu benar-benar nggak kelihatan Nir, kata si Mbah tadi. Ya sudah, Simba pun muter-muter ke sana balik. Untungnya kata si ini. Untungnya kamu ngikut. Kalau misalkan kamu ndak ngikut, ya sudah, pagelaran itu selesai, kamu hilang, kamu ndak bisa balik Nir. Masa gitu Mbak? Iya, makanya begini, ya orang-orang ada yang percaya kalau misal lagi ada pagelaran semacam itu, ini yang demit-demit gitu ya, yang ada di kampung kita ini, mereka juga pada keluar, mereka juga pada ikut nonton. Ya, mungkin yang bawa kamu ke sana, si kakek itu bukan orang. Iya ya Mbak ya, itu bukan orang. Ya bisa jadi seperti itu, kata si kakeknya. Makanya lain kali jangan sembarangan mau dibawa sama orang ya gitu. Bahaya nanti kalau misal kamu dibawa ke sana, kamu nggak pulang lagi gimana? Yang repot siapa? Ya kamunya repot. Nanti di sana kamu disuruh ngapain kayak gitu, dipukulin atau apa gitu. Masa gitu Mbah? Iya, kata Simbanya. Makanya sudah, lain kali jangan seperti itu. Iya Mbah. Iya. Terus gimana Mbah? Ya sudah, Simba itu nggak ngelihat kamu, bener-bener nggak ngelihat. Kamu bilang narik-narik tangan, narik-narik sarung, Simba pun nggak ngerasain. Sampai akhirnya
Ya udah, Simba pun menyerah waktu itu. Gak tahu kemana ya nyarinya. Simba pun balik lagi gitu. Mbah balik lagi, masuk ya di sini ya Mbah ya. Ya sembuhlah, kata Simbanya begitu. Si kakeknya itu kayak gak mau menjelaskan apapun perihal apa yang dilakukan malam itu. Maksudnya secara detail, secara teknis gitu ya. Mas Munir juga gak ngerti kan. Nah begitu kaget bukan main, ini ternyata bocahnya ada di sini. Iya Mbah, aku itu ngikutin begini. Nah bapaknya Mas Munir pun bilang, Mbah, apa mungkin gini ya, Bapak kan mungkin keluarnya apanya gitu ya, anginnya yang keluar mungkin Pak, dan Bapak nyarinya mungkin angin juga dari Munir gitu ya, nggak ketemu karena Munir waktu itu bentuknya itu bukan angin Pak. Istilah bapaknya itu pakainya angin ya, itu bukan angin Pak, karena Munir itu batu Pak katanya. Iya juga ya, karena waktu itu tuh Munir dibawanya itu secara batu, secara kasar, secara keras gitu ya, secara badannya itu dibawa ke sana. Jadi iya juga ya gitu. Wis lah, berarti KBKB yo sing gawe urip, KBKB itu Gusti Allah, kata si kakeknya. Ya dilalahnya bisa ketemu, dilalahnya Munir itu bisa ngelihat, terus bisa ngikut, kata si kakeknya tadi. Iya Mbak ya, untung aku bisa pulang. Kalau aku udah pulang beneran Mbak aku, iya. Kalau kamu udah pulang biasanya itu begitu. Begitu pertunjukannya selesai, semuanya itu bakalan ditutup lagi. Yang demit-demit itu juga pada pulang, dan kamu itu udah masuk ke rumah mereka, udah masuk ke kampung mereka. Ya kalau udah begitu ya kamu udah bisa pulang. Kecuali kamu ada yang nganterin. Mbak aku kan nanti dianterin sama si kakek itu. Kakek itu aja nggak nungguin kamu di situ, kamu ditinggalin begitu aja. Ya gimana mau ini? Iya ya Mbak ya. Ya wis pokoknya itu aja satu, nggak usah banyak nanya, kata si kakeknya, nggak usah banyak nanya. Yang penting kalau misal ada begini-begini lagi, ada yang ngajakin orang yang kamu nggak kenal, jangan mau ikut siapapun itu. Bahkan kalaupun waktu itu wujudnya seperti kakek begini, kamu harus minta izin dulu sama bapak, supaya bapak memastikan ini tuh bener kakeknya, bener-bener kakeknya Munir nih, bukan orang lain atau apa. Oh iya Mbah, ya sudah Mbah kalau kayak gitu Mbah. Terus gimana Mbak? Ya udah, nggak gimana-gimana, itu aja. Nah akhirnya apa? Mas Munir, ya ada tetangganya kan yang mendengar, cerita itu kan akhirnya jadi nyebar rame. Seketika itu sore harinya rumahnya Mas Munir itu rame. Teman-temannya itu pada datang ke situ, pada nanya-nanyain. Mereka itu ada yang nonton sampai selesai, ada yang nggak nonton pun nggak ada. Tapi mereka tuh lebih tertarik kali ini bukan bahas wayangnya atau apa, bahasnya ceritanya Mas Munir. Emang gimana Nir? Sampai aku capek ceritain gitu ya. Dan ada yang mewakili beberapa ibu-ibu yang duduk nongkrong di sana, sama beberapa anak-anak juga. Kalau misal ada yang datang itu mewakili ceritanya Mas Munir. Oh Munir tadi begini Mas Munir udah capek gitu. Aku ditanya, sudah aku mau mandi dulu, udah sore. Sampai malam itu di rumah itu masih rame. Bahkan apa? Yang jualan yang tadi di awal diceritakan, mereka tuh mindah mejanya tuh di sekitaran rumahnya Mas Munir, karena malam itu setelah pagelaran wayang, keramaian itu pindah ke rumahnya Mas Munir. Rame, bener-bener rame di sana. Sampai kakeknya itu banyak tamu, orang tua-tua itu. Bapaknya Mas Munir pun sama, banyak tamu. Ibunya di dalam pun ada yang nengokin bayinya. Kok rame ya gitu. Mas Munir pun bingung, kok bisa serame ini. Itu di pinggiran jalan itu ada beberapa titik orang jualan di situ. Bener-bener rame sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam udah di stop, Munir masuk istirahat karena udah terlalu malam kan. Akhirnya Mas Munir pun nurut, dia masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, bubar semuanya. Itu warga-warga yang pada datang menonton, pedagang-pedagangnya pun pada bubar. Ya keesokan paginya pun masih seru, masih jadi cerita kayak gitu. Cuman keesokan paginya udah nggak seramai kemarin dan orang dagang itu nggak sampai pindah ke rumahnya Mas Munir. Itu aja satu cerita dari Mas Munir. Terima kasih banyak.
Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Cuman mungkin untuk saat ini kita berhenti dulu produksi karena harga bawang merahnya itu di luar jangkauan, itu udah naik 100% dan itu kayaknya terlalu berat lah, itu terlalu mahal ya kawan-kawan. Kita tunggu semoga harga bawang stabil, turun, nanti kita bisa produksi lagi, kita tawarkan lagi ke kawan-kawan semuanya. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah berkunjung, sudah support ke channel yang satunya, ada channel Rimbiana, channel musik itu, terima kasih banyak dan alhamdulillah di luar dugaan gitu ya, ternyata ya banyak justru malah internasional gitu pada datang ya. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Cuman ini ya ada hal yang lupa, titip pesan aja. Maksudnya begini, kalau misal kawan-kawan mau meninggalkan komentar di channel yang itu, tolong jangan menyebutkan nama saya atau siapapun itu gitu ya. Nggak usah, nggak perlu, karena itu tadi saya nggak mau namanya tercantum di sana, nggak mau terlihat ada hubungannya atau apa. Pokoknya begitu. Itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.